Senjata dengan tingkat kemunculan tertinggi di arena kompetitif Delta Force adalah K437. Atribut seimbang dengan kekuatan S-tier, dan tingkat kesulitan kontrol tembakan yang rendah. Biaya modifikasi juga tidak mahal di versi saat ini. Cocok untuk semua kalangan. Video hari ini akan memperkenalkan kelebihan dan kekurangan K437 di versi saat ini. Dan tutorial modifikasi terbaik untuk berbagai rentang harga. Termasuk modifikasi yang bisa memasang mag besar dan cepat membidik. K437 adalah senapan serbu seimbang tier 4 yang diposisikan oleh pengembang. Meskipun bukan kaliber yang sama dengan MC1. Namun dalam posisinya, ini adalah pilihan yang lebih unggul dari MC1. Oleh karena itu, ia mewarisi kontrol recoil yang baik dari MC1. Dan keuntungan dari kesulitan menekan recoil yang rendah. Sedikit lebih buruk dalam stabilitas tembakan. Saat membidik cepat, recoilnya cukup besar. Namun, tidak memengaruhi penggunaan. Meskipun lebih condong ke arah stabilitas dan kemudahan penggunaan. Namun dari segi kerusakan. Lagi pula, senjata S-tier tier 4 masih cukup tinggi. K416 dari Takashima Tenglong juga memiliki 90% dari performa K437. Namun, Tenglong tidak memiliki bonus kerusakan kepala tambahan. Namun, peluru dapat digunakan untuk melawan lawan yang lebih tinggi, jadi tidak rugi. Dalam situasi di mana sangat banyak kepala yang bisa dipecah di Secret 4, kerusakan kepala juga sangat tinggi. Ini juga merupakan poin bonus yang sangat baik. Jadi, dalam modifikasi setengah jadi, K437 jelas lebih baik dari Tenglong. Meskipun tidak ada bonus kelipatan kepala, peningkatan dalam stabilitas dan nuansa penggunaan terlalu besar. Masalah terbesar K437 saat ini adalah, kontrol dasar hanya 48. Karena di S4 dan S5, K437 terlalu populer. Setelah pengurangan di S6, tingkat kemunculannya menurun drastis. Menyebabkan modifikasi setengah jadi dan modifikasi penuh sulit dicapai. Kontrol mudah turun di bawah 50. Tapi selalu ada cara mengatasi kesulitan. Dengan melakukan beberapa kompromi. Masih bisa dimodifikasi untuk mendapatkan atribut yang tinggi. Berikut adalah skema modifikasi dan statistik yang dioptimalkan. Kali ini saya membawakan 5 skema modifikasi. Pertama, 2 skema modifikasi setengah jadi. Skema modifikasi setengah jadi dengan laras panjang dan laras pendek. Keduanya sekitar 320.000. Kedua skema mengurangi recoil lebih dari 40%. Laras pendek sedikit lebih stabil. Keunggulan laras panjang adalah jangkauan tembak yang lebih jauh, dan output peluru yang lebih tinggi. Sedangkan keunggulan laras pendek adalah kecepatan kontrol yang lebih cepat. Dengan kontrol tinggi dan modifikasi penuh, bahkan bisa memasang mag ekspansi. Setelah memasang, kontrol masih 50. Dipasangkan dengan aksesori baru FFC Double Kickback Suppressor. Dengan set ini, red dot stabil dan akurat, tidak melompat liar. Terakhir adalah modifikasi penuh standar untuk K437. Bisa menggunakan skop belakang, sangat stabil, K437 dengan skop belakang dalam jarak 100 meter. Lebih baik dari AUG dan M41. Stabilitas tinggi sambil output juga lebih tinggi. Mari kita mulai simulasi tempur. Pertandingan pertama adalah di Secret 8 Cache. Saya menggunakan modifikasi setengah jadi, dengan laras pendek, cepat menguasai titik di pintu masuk utama. Di sini, musuh di seberang hotel akan respawn. Umumnya, jika musuh juga pandai bermain, kita berdua, tim akan terjebak. Namun, musuh takut dan melemparkan pisau terbang. Tanpa melihat orang langsung menyerbu. Bersiaplah, jangan terburu-buru. Terluka. Siapa ini? Siapa yang memodifikasinya? Mengapa senjata saya begitu bergoyang? Ada Chicken Bro yang membantuku. Kamu melakukannya dengan baik? Ambil 2 SR3M untuk mencari di museum. Di zaman sekarang, siapa yang tidak bangkrut? Senjata dengan peluru penuh. Bahkan modifikasi setengah, jadi pun 500.000. Tidak ada yang datang ke museum. Kita bermain cepat dan langsung ke babi H. Lihatlah Delta Force. Permainan ini memiliki pasukan seperti Blue Wolf Army. Membawa satu senapan sniper lagi untuk perlombaan senjata. Tidak bisa menembak kaki dengan sniper? Jika menang, kita kehilangan satu senjata. Jika kalah, kita kehilangan satu senjata lagi. Ini semua adalah jebakan dari Shadow Brother. Datang lebih awal lebih baik daripada datang terlambat. Mereka sedang bertarung di dalam gedung. Mulai mediasi. Lihat gelombang ini, posisi sudut kecil ini, akan sulit bagi Tenglong untuk bertarung. Namun ini adalah sudut pandang tier 4. Kedua peluru sedang berjalan. Tidak terkena. Saya melempar roket. Otak tenggelam, sepertinya. Orang di depan kabur, bukan saya. Yun Qing kabur. Hai Shuang baru saja keluar dan dipukul oleh tim lain. Dia dibunuh oleh orang lain. Terakhir adalah siswa medis.
Seharusnya anggota tim pertama. Saat mereka bertarung, kita akan membantu lagi. Sulit untuk mengalahkan saya. Musuh menyerang terlalu cepat. Setelah bertarung, mereka langsung kabur. Musuh sudah mati. Anda dari sisi musuh. Lalu biarkan Belantian membantumu membidik. Pulihkan status, biarkan prajurit beberapa orang maju. Anda bisa melihat apakah dia melemparnya. Datang. Mengapa Belantian masih pergi ke jenderal? Bosnya bahkan berperang berdampingan dengan musuh. Saat aku keluar, ada orang di mana-mana. Bunuh dulu serigala kuning yang menembak. Buk di atas sini. Bukankah ini granat flash terbaik yang bisa dilawan di Delta Force? Aku hanya perlu tidak melihat. Aku bercanda. Jika kamu tidak melihat, itu tidak akan menyilaukan. Jika kamu melihatnya, itu akan menyilaukanmu. Lebih baik lari dulu. Aku tersilaukan. Aku akan dibunuh. Aku bercanda. Ada satu lagi di sebelah kiri. Ada satu lagi di depan mata Belantian. Cantik. 8 ular kepala 4. Armor level 4 dan 5 sangat banyak. Dalam situasi seperti ini, kecepatan menembak KTG hampir sama dengan Teng Long. Masih sangat berguna. Lagi pula, nuansa penggunaannya ada di sana. Atau asuransi mungkin telah mengganti armor level 3. Tidak perlu. Tidak ada orang lain yang ditemui setelah ini. Langsung pulang ke rumah. Total darah yang terkumpul adalah 5 juta. Biaya kematian tidak diperiksa. Diperkirakan sekitar 600 sampai 700 ribu. Mari kita mainkan satu putaran lagi di Space City. Di pertandingan ini, saya menggunakan K-43 yang dimodifikasi penuh standar. Dipasangkan dengan skop belakang. Saat menggunakan skop belakang, Anda bisa mendapatkan keuntungan pada jarak tertentu. Namun, harus diakui, ada terlalu banyak sniper di Space City saat ini. Inilah mengapa M7 sekarang semua orang menggunakan Red Dot. Karena tidak bisa melawan sniper. Semua orang bersaing dalam perlombaan senjata. Bertahan melawan musuh di koridor. Ada satu lagi di bawah kaki. Musuh yang tidak menemukan kita. Ada orang yang datang di bawah kaki kita? Tidak masuk akal. Jika Anda berlama-lama di posisi ini, Anda pasti akan terjebak. Jadi kita memutuskan untuk membuat keputusan yang tegas. Habisi dulu yang di bawah. Mereka di ruangan di dalam. Sial, kaki dan rekan timku bahkan menyerangku dengan jet. Musuh, posisi kita tidak bagus, apa yang harus dilakukan? Jangan terburu-buru, sungguh. Kalau tidak, tidak ada waktu. Bunuh dia, bunuh dia. Kunci ruangan, kunci ruangan. Jangan mengejar, biarkan mereka berdua bertarung. Kunci ruangan, kunci ruangan. Jangan mengejar, biarkan mereka berdua bertarung. Sial, kalian berdua cepatlah bertarung. Kami bersembunyi di dalam selama lebih dari 30 detik. Orang-orang di luar tidak bertarung. Apa yang mereka lakukan? Aduh, prajurit menembak dirinya sendiri dengan meriam harimau. Kedua tim tidak bertarung, titik penghubung, tim lain datang. Karena dia terpaksa maju. Sebuah jet langsung mengenai meriam harimau. Saya ingin membawanya ke lantai atas. Kamu gila? Tidak ada yang selucu saya. Sepertinya, aku bukan yang paling sengsara. Haha. Rasanya bisa diselamatkan, mau diselamatkan. Datanglah, pelan-pelan, pelan-pelan. Bagaimana ini bisa diselamatkan? Mengapa dua tim yang tersisa tidak menyerang? Selain satu tim yang terdesak hingga tidak punya jalan keluar. Saya akan mengamati. Saya menunggu di ruangan kecil selama 10 menit. Berpikir saya akan mati di sini. Oh, mereka pergi ke sisi lain. Karena ada satu tim di atas kepala kita. Lihat perlengkapan mereka. Satu Fyron level 5. Satu Toxic level 0. Dan satu Lunakium level 66. Laporkan informasi palsu untuk menyemangati rekan tim. Biarkan mereka bermain serius, jangan lengah. Mereka sudah turun. Mereka ingin naik ke CEO untuk mengejar satu tim. Akibatnya, tim itu langsung melompat dan turun.
Sial, aku menyembuhkan MT2 peluru, aku mati. Ada juga Mu Hao yang dihabisi oleh MT2 tembakan. Jika gelombang ini, saya memiliki armor level 5. Kali ini. Namun pada akhirnya, Jenderal Blantian menyelamatkan hari. Menarik asap dan membunuh seorang pria berbaju merah. Blantian, cepat selamatkan aku. Namun, ini bukan tim yang saya lihat perlengkapannya. Tim itu masih ada, lalu saya tidak tahu kemana mereka pergi. Meskipun kita bisa langsung naik tali dan pergi, tas juga penuh. Namun, rencana daur ulang half coin tidak boleh dilupakan. Tunggu. Saat Luna menutup pintu, dia menembak 2 anak panah. Tapi kami berjongkok di pintu Anda, jadi kami tidak bisa mundur. Tentu saja tidak berjongkok di pintu. Saya pikir saya harus membunuh. Ya. Jika harus dibunuh, maka aku akan membunuh. Kamu bunuh dia, kamu bunuh dia. Aku meleset. 2 orang lainnya mendengar langkah kaki di atas. Posisi musuh ini sulit. Terbangkan burung kecil miring untuk meledakkan mereka. Posisi yang buruk ditambah darah yang tersisa pasti akan membuat mereka panik. Langsung menerobos masuk. Ada armor level 6, tidak ada level 6. Mungkin aku meledakkan sesuatu. Kena satu. Dengar. Rencana daur ulang half coin selesai. Mengapa orang ini melihatnya? Total darah di pertandingan terakhir ini adalah 62 juta. Biaya kematian hanya 1-2 juta. Kesimpulan untuk K437. Masih cukup berguna dalam permainan serbaguna. Menurut saya, alasan penurunan tingkat kemunculannya. Selain penurunan, pemain selalu memiliki efek kelompok. Misalnya, M7 sebelumnya memiliki popularitas modifikasi setengah jadi yang biasa-biasa saja. Tetapi setelah penguatan modifikasi penuh, popularitasnya juga meningkat. Tingkat kemunculan modifikasi setengah jadi juga meningkat. Hal yang sama berlaku untuk anjing perisai. Versi pertama juga sangat kuat. Tetapi tidak ada yang memainkannya, lalu penguatan 1 poin, dan pengurangan 5 poin. Sebaliknya, menjadi lebih populer. Di versi saat ini, jika Anda merasa Tenglong modifikasi setengah, jadi tidak nyaman. Anda bisa menggantinya dengan K437. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.